Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6, ketemu lagi di Iyo Irwan Channel dalam rangka persiapan ujian sekolah tahun 2020-2021. Pada video ini Iyo Irwan akan berbagi tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk nomor 25 sampai nomor 50. Sebelum kita mulai, adik-adik bisa like, komen, dan subscribe video ini supaya channel ini semakin berkembang. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk indikator soal nomor 26, disajikan sebuah pernyataan peserta didik dapat menyebutkan negara paling maju di kawasan ASEAN dan sebagai transit teramai di Asia dengan benar. Nah, negara ASEAN paling maju dan transit terbesar di Asia adalah Singapura. Nah, kita lihat di sini letak geografis Singapura itu di sini. Nah, ketika nanti dari Cina, dari Vietnam, dari Jepang, dari Filipina dia mau pergi ke Eropa, dia akan melewati Selat Malaka di sini. Mulai dari Laut Cina Selatan, South China Sea, dia menuju ke sini, Laut Natuna, kemudian masuk di Selat Malaka di sini. Nah, di sini Singapura itu letaknya sangat strategis. Di sini dia menjadi pelabuhan transito terbesar di Asia, sehingga dia menjadi negara yang sangat maju di kawasan Asia Tenggara. Jadi nanti jika ada pertanyaan untuk negara paling maju di kawasan ASEAN, maka jawabannya adalah Singapura. Sesuai dari indikatornya di sini menyebutkan negara paling maju di kawasan ASEAN. Ingat-ingat ya adik-adik, jawabannya adalah Singapura. Kita lanjutkan nomor 27. Indikatornya adalah disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat mengidentifikasi sungai utama yang mengalir di negara Thailand. Nah, ini adalah peta negara Thailand adik-adik. Negara Thailand ini di daerahnya atau di kawasan Thailand ini mengalir sungai yang besar, yaitu sungai Chao Phraya. Jadi nanti jika diberi pertanyaan sungai yang mengalir di negara Thailand itu adalah sungai Chao Phraya. Ingat-ingat ya. Kita lanjutkan untuk nomor 28. Disajikan sebuah deskripsi, peserta didik dapat menyebutkan negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan laut secara tepat. Nah, negara Asia Tenggara yang tidak berbatasan laut adalah Laos. Nah, di sini kita lihat Laos ini ada di tengah-tengah. Di sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, di selatan berbatasan dengan Kamboja, di sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma atau Myanmar. Di sebelah utara ada Vietnam dan Cina. Nah, di sini dia Laos tidak mempunyai laut. Sehingga nanti jika ada pertanyaan negara kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan laut atau tidak mempunyai laut, maka jawabannya adalah Laos. Ingat-ingat ya. Nomor 28 jawabannya Laos. Kemudian nomor 29, disajikan sebuah deskripsi tentang Charles Babbage, peserta didik dapat menentukan nama alat yang ditemukan oleh tokoh tersebut dengan benar. Nah, ini adalah gambar dari Charles Babbage. Alat yang ditemukan oleh Charles Babbage ini adalah mesin hitung, atau komputer. Nah, Charles Babbage ini dikenal sebagai bapak komputer karena dia menemukan alat hitung atau komputer untuk pertama kalinya. Jadi untuk nomor 29 ini Charles Babbage menemukan alat yang namanya mesin penghitung atau komputer. Ingat-ingat ya. Kita lanjut nomor 30. Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat menyebutkan tokoh penemu televisi secara tepat. Nah, ini adalah gambar dari John Logie Baird.
Nah, ini adalah tokoh penemu televisi, John Logie Baird. John Logie Baird ini adalah tokoh yang menemukan televisi. Untuk nomor 30 adalah tokoh penemu televisi, John Logie Baird. Kita lanjutkan untuk nomor 31. Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menyebutkan dampak penemuan alat transportasi modern pada bidang ekonomi secara tepat. Nah, dampak penemuan alat transportasi ini di bidang ekonomi, yang pertama adalah mempermudah pendistribusian yang membuat proses distribusi lebih cepat. Jadi kalau kita bayangkan distribusi barang dari Jakarta ke Solo itu sangat mudah sekali. Sekarang bisa dibawa dengan pesawat kargo atau kereta. Kalau zaman dulu kan kita menggunakan mode transportasi darat membutuhkan waktu yang cukup lama, berjam-jam. Meskipun sekarang ada jalan tol yang dapat memangkas waktu, paling cepat mungkin 8 jam Jakarta Solo. Tapi jika menggunakan pesawat udara ini dalam waktu 1 jam bisa sampai Jakarta ke Solo itu. Kemudian yang kedua, dampak positifnya adalah mempermudah kegiatan ekspor impor. Jadi kalau dulu ekspor impor itu kan harus lewat jalur air. Mungkin dari Indonesia ke Malaysia itu kan yang bagian barat, untuk Malaysia bagian barat kan tidak berbatasan darat. Sehingga kalau mau ke Malaysia harus menyeberang lewat Selat Malaka menggunakan kapal. Nah, sekarang menggunakan pesawat udara ini semakin cepat. Nah, ini mulai dulu ada mobil, kemudian menggunakan kereta, menggunakan pesawat ini. Kemudian yang ketiga adalah menghemat waktu. Tentu saja dengan waktu yang hemat ini maka bisa digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya. Karena untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia ekonomi, waktu adalah uang. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 32. Disajikan sebuah tabel, peserta didik dapat menentukan pasangan antara dampak positif modernisasi dengan bidang yang sesuai secara tepat. Nah, ini ada contoh bidang ekonomi dalam munculnya banyak industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian yang kedua, transportasi, waktu tempuh perjalanan menjadi lebih singkat. Komunikasi dapat berlangsung dua arah dalam waktu yang singkat. Jadi bisa video call, video conference dan sebagainya. Sosial budaya memudahkan pertukaran budaya. Jadi nanti untuk nomor 32, jika ditanya tentang dampak positif modernisasi, maka pilih hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat bermanfaat bagi manusia. Jadi kata kuncinya adalah dampak positif untuk nomor 32. Pasti diminta untuk yang baik, tapi harus sesuai dengan bidang yang disajikan. Ekonomi harus sesuai ekonomi, transportasi harus yang transportasi, dan lain sebagainya. Untuk nomor 33, disajikan pernyataan peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat modern secara tepat. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri masyarakat modern. Yang pertama adalah kondisi masyarakat lebih beragam atau heterogen. Jadi maksudnya beragam atau heterogen ini adalah dari segi pekerjaannya. Nah, untuk masyarakat modern itu pekerjaannya sangat beragam. Ada yang jadi petani, ada yang jadi buruh, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi guru, ada yang jadi wartawan, ada yang jadi polisi, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi sopir, pilot, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak kita lihat di desa, seperti mungkin broker atau gamer atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, mata pencahariannya tidak lagi bergantung pada alam. Nah, jadi kalau zaman dulu banyak sekali orang yang bergantung pada alam, seperti petani, kemudian peternak, kemudian pekebun, itu semua nelayan, itu semua menggantungkan hidupnya pada alam. Jika alam sedang bagus, maka hasilnya juga
bagus. Tapi jika sedang tidak bagus, hasilnya juga tidak bagus. Nah, sekarang pekerjaan-pekerjaan di era modern ini banyak yang tidak bergantung pada alam lagi. Contohnya seperti polisi, guru, kemudian pilot, kemudian hakim, jaksa, itu sudah tidak bergantung pada alam. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi tinggi. Nah, masyarakat modern ini identik dengan penggunaan teknologi tinggi. Seperti yang kalian gunakan saat ini, mungkin kamu menggunakan smartphone, menggunakan tablet, menggunakan laptop untuk melihat video ini. Kalau zaman dulu, mungkin di tahun 2000-an itu belum ada teknologi seperti gawai atau HP yang bisa kita gunakan untuk menonton video ini. Jadi dulu itu kalau ada HP itu paling bunyinya tit begitu. Kalau sekarang sudah bisa diisi dengan MP3, MP4 untuk menonton video. Bahkan untuk tahun 90-an HP itu belum ada. Nah, kemudian ciri masyarakat modern yang keempat adalah memiliki mobilitas yang tinggi. Mobilitas yang tinggi di sini artinya adalah memiliki perpindahan, pergerakan, atau seperti contohnya adalah ketika jam 5 mungkin seseorang itu ada di Jakarta. Nah, jam 7 dia sudah ada di Jayapura, jam 9-nya dia sudah ada di Surabaya, jam 4 dia sudah kembali ke Jakarta, kemudian jam 10 ternyata dia sudah pergi ke Bandung. Dengan pergerakan yang sangat tinggi, dia berpindah-pindah dengan sangat cepat. Maksud dari memiliki mobilitas yang tinggi. Kalau zaman dulu tidak memungkinkan untuk terjadi hal-hal seperti itu. Perjalanan dari Solo ke Jakarta saja membutuhkan waktu lebih dari 10 jam. Kalau sekarang mungkin 1 jam. Jadi nanti 2 jam sudah bisa kembali lagi ke Jakarta, seperti itu. Untuk ciri masyarakat modern yang kelima, interaksi antar manusia yang terjadi berdasarkan kepentingan. Nah, maksudnya di sini adalah setiap orang itu berkomunikasi, berinteraksi atau bertemu dengan orang lain itu karena mempunyai kepentingan tertentu. Misalnya ada penjual dengan pembeli, itu akan bertemu. Tapi kalau tidak ada kepentingan untuk membeli, itu tidak akan bertemu. Seperti itu untuk masyarakat modern. Kita lanjutkan untuk nomor 34. Nah, nomor 34 di sini disajikan sebuah pernyataan peserta didik dapat menentukan nama kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga yang diadakan setiap 2 tahun sekali secara tepat. Nah, itu simbolnya 31 SEA Games Hanoi 2021. Nah, di tahun ini nanti akan ada SEA Games Southeast Asian Games di Kota Hanoi. Kota Hanoi itu adalah di Vietnam. Jadi nanti pertanyaan nomor 34 jawabannya adalah kerjasama ASEAN di bidang olahraga adalah SEA Games. Ingat, SEA Games. Jadi nanti jangan sampai keliru dengan Asian Games. Kalau Asian Games itu di tingkat Asia. Untuk di tingkat ASEAN, ini ASEAN, Association Southeast of Asian Nation, ini Asia Tenggara. Jadi kerjasama di kawasan Asia Tenggara bidang olahraga adalah SEA Games ini. Nah, tahun ini ada di Hanoi. Jadi jangan keliru dengan Asian Games atau Olympic Games. Nah, beda lagi ya nanti. Kemudian kita lanjutkan nomor 35. Disajikan pernyataan peserta didik dapat menyebutkan kawasan perdagangan bebas sebagai bentuk kerjasama negara anggota ASEAN secara tepat. Nah, kawasan perdagangan bebas itu adalah AFTA, ini lambangnya seperti ini. Jadi nanti nomor 35 kawasan perdagangan ASEAN, perdagangan bebas ASEAN itu adalah AFTA. AFTA itu adalah ASEAN Free Trade Areas. Ini adalah Asia Tenggara bebas perdagangan area. Jadi kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara. Nanti jangan sampai keliru dengan MEA, Mass Economic ASEAN. Nah, itu
beda lagi nanti. Nah, kalau MEA itu nanti berkaitan dengan kemudahan seseorang untuk berpindah ke negara lain sehingga dia mampu bersaing dalam hal ketenaga kerjaan lebih luas lagi. Di perdagangan juga bisa, tapi kalau khusus untuk perdagangan bebas, nanti kawasan perdagangan bebasnya adalah AFTA, ASEAN Free Trade Areas. Jadi untuk nomor 35 diingat-ingat, nanti kemungkinan jawabannya adalah AFTA, karena indikatornya menyebutkan kawasan perdagangan bebas di ASEAN, hanya ada AFTA ini. Ingat-ingat ya anak-anak. Yuk kita lanjutkan nomor 36. Indikatornya disajikan deskripsi, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak positif MEA bagi Indonesia secara tepat. Nah, MEA ini adalah Mass Economic ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, dampaknya apa? Kita diminta mencari dampak positifnya saja. Jadi dampak positif pasti dampak yang bagus, dampak yang membuat negara kita ini semakin bagus. Nah, apa saja kira-kira? Yang pertama adalah segala hambatan perdagangan menjadi berkurang, bahkan tidak ada, sehingga meningkatkan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara dan meningkatkan devisa negara. Jadi dengan adanya MEA ini, barangmu itu yang kamu hasilkan itu bisa kamu jual ke luar negeri tanpa adanya biaya seperti bea cukai, pajak. Dengan adanya MEA ini, jadi kita bebas menjual barang kita ke luar negeri atau ke mancanegara, sehingga akan meningkatkan ekspor dan juga meningkatkan devisa negara. Yang kedua adalah memberikan akses lebih mudah untuk para investor agar secara langsung dan tanpa hambatan dapat menjalankan investasinya. Jadi dengan adanya MEA ini, para investor ke dalam negeri kita itu lebih mudah, tidak banyak sekali hambatan, tidak banyak sekali aturan-aturan seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga adalah meningkatkan kualitas serta keterampilan pribadi agar dapat bersaing dengan masyarakat dari negara ASEAN lainnya. Jadi dengan adanya MEA ini, kamu sebagai anak didik atau siswa sekarang ini harus meningkatkan kualitas dengan sebenar-benarnya. Jadi kamu harus meningkatkan kualitas keterampilanmu. Mengapa? Karena kalau kamu berpangku tangan, bermalas-malasan, kamu nanti akan kalah dengan tenaga kerja dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, dari Vietnam, dari Thailand, dari Myanmar, dari Laos, Kamboja, atau bahkan dari Timor Leste. Jadi karena ini tadi MEA ini membuka gerbang perdagangan atau perekonomian itu secara bebas. Jadi para investor dengan mudah masuk, para pekerja juga dengan mudah masuk ke negara lain. Sehingga jika kita nanti tidak meningkatkan keterampilan kita, bisa jadi kita nanti tidak dapat pekerjaan di negara kita sendiri, atau kita tidak digunakan juga di negara lain. Jadi kamu harus meningkatkan kualitas keterampilanmu. Seperti itu ya anak-anak. Jadi dampak positifnya adalah meningkatkan kualitas daya saing tadi, ekspor, kemudian devisa, kemudian memberikan akses yang lebih mudah kepada para investor. Nah, kita lanjutkan di nomor 27. Disajikan sebuah ilustrasi tentang proyek industri, peserta didik dapat menentukan negara yang memproduksi vaksin di ASEAN secara tepat. Nah, di sini ASEAN, Association Southeast of ASEAN Nation, atau Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang terdiri dari 10 negara termasuk Indonesia ini, memiliki kerjasama di bidang ekonomi. Salah satunya adalah industri pembuatan vaksin. Nah, di mana di negara ASEAN yang memproduksi vaksin itu ada di Singapura. Jadi khusus di Singapura. Kalau di Indonesia ada apa? Ada
pabrik urea di Aceh, ada pupuk Sriwijaya di Palembang. Kemudian di Thailand ada pabrik Abu Soda. Kemudian di Malaysia itu ada Timah, seperti itu. Di Singapura juga ada pabrik diesel Marine. Nah, khusus untuk nomor 37 ini yang ditanyakan adalah negara ASEAN yang memproduksi vaksin. Jadi jawabannya nanti kemungkinan besar nomor 37 adalah Singapura. Jadi kamu perlu ingat-ingat jawaban negara ASEAN yang memproduksi vaksin adalah Singapura. Nomor 38, disajikan sebuah deskripsi peserta didik dapat menentukan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial budaya secara tepat. Nah, bidang sosial budaya ini bisa berkaitan dengan pendidikan, bisa dengan olahraga, bisa di bidang perfilman, pertukaran pelajar, itu adalah bidang sosial budaya. Nah, di sini peran Indonesia itu yang pertama adalah keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games yang diadakan 2 tahun sekali. Tahun ini ada di Hanoi tadi. Kedua adalah memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana ataupun konflik. Kemudian 3, program pertukaran pelajar. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing dan memperdalam ilmu yang dipelajari. Kemudian 4, ASEAN Foundation Model Asian Meeting (AFMAM). Indonesia mengirimkan perwakilannya dalam ajang Second ASEAN Foundation Model Asian Meeting 2016. Kemudian 5, ASEAN Film Festival. Indonesia turut menjadi peserta dalam kegiatan ini. Nah, jadi kalau berkaitan dengan bidang sosial budaya ini bisa bidang olahraga, bidang festival film, bisa bidang modeling, bisa bidang pertukaran pelajar, bisa juga bidang kemanusiaan. Seperti itu. Ini contohnya saja. Nanti bisa kalian analisis soalnya di nomor 38. Nanti peran Indonesia di bidang sosial budaya itu yang seperti apa. Nanti jangan sampai keliru yang di bidang ekonomi. Ekonomi itu seperti ketenaga kerjaan, seperti keuangan. Nah, itu seperti itu. Pertahanan keamanan berarti nanti berkaitan dengan tentara, kemudian persenjataan, kemudian itu juga pertahanan politik nanti berkaitan dengan kerjasama lainnya. Ekonomi juga bekerjasama di bidang perindustrian, seperti itu, perdagangan. Nah, kita lanjutkan di nomor 39. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari globalisasi secara tepat. Nah, globalisasi itu bisa diartikan sebagai proses mendunia ditandai dengan hilangnya atau tidak jelasnya batas-batas wilayah kenegaraan. Jadi dengan adanya globalisasi ini sudah tidak nampak lagi, seolah-olah hilang. Buktinya apa? Ketika kalian mau telepon dari Jakarta menuju ke Arab, jadi nggak kelihatan lagi, jaraknya itu sudah seperti dekat. Padahal Arab dengan Indonesia itu sangat jauh. Nah, ada globalisasi tadi. Jadi perkembangan dari di bidang komunikasi. Kemudian kamu pergi ke Korea Selatan misalnya, dalam waktu kurang dari mungkin 8 jam sudah sampai ke Korea Selatan dengan menggunakan pesawat terbang. Ya, kalau kamu pakai kapal itu bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Tapi dengan adanya globalisasi ini, proses mendunia ini, dengan adanya perkembangan di bidang teknologi, komunikasi dan informasi ini, semuanya seperti sudah hilang batas-batas kenegaraan dan semua seperti menjadi lebih dekat. Seperti itu. Nomor 40. Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat menentukan makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia secara tepat. Nah, di sini makna proklamasi itu ada beberapa. Nah, yang pertama, bebasnya bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Nah, itu secara nyata jelas bahwa dengan merdeka berarti tidak ada penjajah lagi.
Kemudian yang kedua adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-abad ini sebenarnya. Nah, Indonesia dijajah lebih dari 350 tahun itu oleh Belanda saja, belum oleh Inggris, oleh Jepang. Nah, kemudian yang ketiga, proklamasi kemerdekaan merupakan informasi penting yang harus disampaikan ke seluruh dunia. Dan di sini perlu diketahui oleh negara lain agar negara lain mengakui. Nah, negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali itu negara mana? Ya, adalah negara Mesir. Kemudian yang keempat, bangsa Indonesia telah resmi merdeka dan memiliki kedudukan yang setara dengan negara lainnya. Kelima, proklamasi berarti Indonesia siap hidup sebagai NKRI. 6. Perubahan tata hukum dari kolonial menjadi tata hukum nasional. 7. Peristiwa proklamasi menjadi titik awal pembangunan nasional di Indonesia. Nah, itu adalah makna-makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nanti kalian analisis soal nomor 40 tentang makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Kita lanjutkan. Di nomor 41 disajikan gambar tokoh yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan. Peserta didik dapat menentukan peran tokoh tersebut dengan benar. Nah, di masa proklamasi kemerdekaan, tokoh yang terlibat diantaranya adalah Soekarno. Peran saat proklamasi adalah pembaca naskah teks proklamasi dan penanda tangan naskah proklamasi. Yang kedua adalah Muhammad Hatta, mendampingi Insinyur Soekarno saat pembacaan teks proklamasi dan penanda tangan naskah proklamasi. Ada juga Suhud sebagai pengibar bendera merah putih, kemudian Latif Hendraningrat pengibar bendera merah putih. Ada juga Soekarni. Soekarni itu adalah tokoh yang mengusulkan penanda tanganan teks proklamasi itu atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta itu diusulkan oleh tokoh yang bernama Soekarni. Nah, semoga dari 4 tokoh ini ada yang muncul. Nah, kalau sebelum masa proklamasi kemerdekaan itu ada tokoh lainnya seperti Soekarno, itu dia menulis naskah proklamasi secara otentik dengan tulisan tangannya. Kemudian Muhammad Hatta, ada Ahmad Subarjo yang memberikan ide di paragraf pertama dan paragraf ketiga teks proklamasi. Kemudian Muhammad Hatta yang di ide di paragraf kedua. Kemudian ada Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi. Kemudian ada Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih. Ada juga golongan-golongan muda seperti Khairul Saleh itu yang menculik Soekarno demi peristiwa Rengas Dengklok itu. Kemudian tokoh-tokoh yang lainnya. Setelah proklamasi kemerdekaan pun ada tokoh-tokoh yang lainnya seperti itu. Nah, nanti mana yang ditanyakan, apakah sebelum proklamasi, saat proklamasi, atau pasca proklamasi. Nah, semoga seperti prediksi Pak Irwan ini, yang ditanyakan adalah tokoh pada saat proklamasi kemerdekaan. Nah, untuk selanjutnya nomor 42 disajikan sebuah pernyataan. Salah satu isi perundingan, peserta didik dapat menyebutkan nama perjanjian yang berisikan pernyataan perundingan tersebut secara tepat. Nah, perundingan-perundingan yang dilakukan Indonesia pada masa dahulu kebanyakan dilakukan bersama Belanda. Setelah Indonesia merdeka itu Belanda kan datang lagi ke Indonesia. Kemudian dia melakukan serangan seperti agresi militer 1, kemudian agresi militer 2. Nah, saat itu ada perjanjian Linggarjati, dampak dari agresi militer yang pertama. Nah, isinya ada 3 ini. Belanda mengakui secara de facto. Nah, ini diingat-ingat, Linggarjati itu de facto Jawa, Sumatera, Madura. 2. Pemerintah Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kemudian RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan pesertanya RIS, Nederland, Suriname dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
Kemudian ada perjanjian Renville. Ini ada pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS dibentuk. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Nah, ini Jawa Barat sudah jatuh ke tangan Belanda di agresi militer kedua. Kemudian wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. Ini ada di daerah kantong-kantong, itu juga diakui oleh Belanda. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, Jawa Barat dan Jawa Timur. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja. Ini Ratu Belanda. Akan diadakan semacam referendum untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Nah, ini adalah perjanjian Renville. Nah, ini intinya di Renville itu wilayah Indonesia semakin sempit. Untuk pembentukan RIS dengan Linggarjati itu sama. Perbedaannya adalah di Linggarjati tadi de facto Jawa, Madura, Sumatera. Kemudian di Renville ini semakin menyempit, tinggal Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Jawa Barat dan Jawa Timur sudah masuk ke Belanda. Kemudian pasca perjanjian Renville ada perjanjian Rom-Royen. Ini Indonesia punya delegasi Muhammad Rom dan Belanda itu Van Royen. Jadi perjanjiannya disebut perjanjian Rom-Royen. Nah, ini ada isinya seperti itu. Di Indonesia itu punya kesediaan ada 3, kemudian untuk Belanda itu ada 5. Kemudian berikutnya ada Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, di sini Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Tapi ini berlarut-larut hingga sampai tahun 60-an. Karena Belanda ingkar janji. Antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Ini harusnya Ratu Belanda. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan berapa korvet kapal perang kecil akan diserahkan pada RIS. Tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur. Nah, ini. Nah, jadi nanti ada kemungkinan perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rom-Royen, dan konferensi Meja Bundar. Nanti kalian harus pelajari keempat perjanjian atau perundingan tersebut. Nanti salah satu kemungkinan besar akan muncul di nomor 42. Untuk nomor 43 disajikan sebuah ilustrasi tentang proklamasi. Peserta didik dapat menentukan tokoh yang berjasa dalam pengetikan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia secara tepat. Nah, jika indikatornya seperti ini, maka jawabannya pasti adalah tokoh pengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Tetapi dia adalah yang mengetik. Jadi nanti kalau tokoh penulisnya yang menulis tangan itu adalah Soekarno. Tapi jika menggunakan mesin ketik, maka dia adalah Sayuti Melik. Nah, ini adalah foto dari Sayuti Melik. Jadi nomor 43 ini bisa kalian ingat-ingat. Jika indikatornya seperti itu, pasti jawabannya adalah Sayuti Melik. Kita lanjutkan anak-anak, adik-adik semuanya. Nomor 44. Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat menentukan letak tujuan nasional bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 secara tepat. Nah, jika indikatornya adalah menentukan letak tujuan nasional Indonesia dalam pembukaan undang-undang, maka dia terletak di alinea 4. Diingat-ingat ya, letak tujuan nasional Indonesia ada di alinea 4. Ingat, di alinea 4. Nah, di sini
Ya, 1, 2, 3, di sini 4. Nah, di sini kalau kita lihat, nah ini tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah tujuan nasional bangsa Indonesia. Ada di mana tadi? Letaknya di alinea 4 pembukaan UUD 1945. Nah, ini nomor 44 bisa kalian ingat-ingat bahwa letak tujuan nasional Indonesia ada di alinea 4 pembukaan UUD 1945. Kemudian disajikan sebuah deskripsi tentang pelajar yang bertanggung jawab. Peserta didik dapat menentukan kewajiban seorang pelajar dalam mempertahankan kemerdekaan secara tepat. Nah, jika kamu seorang pelajar, maka yang bisa kamu lakukan diantaranya adalah kewajiban kalian adalah yang pertama, menaati peraturan dan tata tertib di sekolah sebagai seorang pelajar. Jadi tidak usah cari yang jauh-jauh, kamu cukup mentaati peraturan dan tata tertib sekolah, maka kamu bisa menimbulkan ketenangan, ketentraman di sekolah tersebut, sehingga bisa memperkokoh keadaan kita, bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan. Kedua, mendukung perkembangan produk-produk dalam negeri. Jadi gunakanlah produk-produk dalam negeri sehingga perekonomian negara kuat, maka negara kita akan semakin kuat juga. Kemudian yang ketiga adalah melestarikan budaya asli Indonesia. Jadi kamu belajar menyanyi tembang-tembang daerah, kemudian melakukan tarian-tarian daerah, kemudian mengetahui tentang budaya-budaya dari daerahmu atau dari daerah orang lain. 4. Belajar dengan giat, tekun, dan rajin. Nah, itu dengan kamu belajar dengan tekun, rajin, kamu jadi pandai. Nanti kelak bila sudah dewasa, kamu bisa mengabdikan ilmumu tersebut kepada negara Indonesia. 46. Disajikan sebuah ilustrasi. Peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan kerajaan yang bercorak Hindu atau Buddha atau Islam secara tepat. Nah, di sini sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia kira-kira seperti ini. Ada banyak sekali kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nah, di sini kerajaan Hindu seperti Kutai, Tarumanegara, Mataram kuno, Majapahit, Singasari, Kediri, mungkin tambah juga Pajajaran, itu bisa juga. Kemudian kerajaan Buddha ada Sriwijaya, ada Kalingga. Kemudian kerajaan Islam ada Samudra Pasai, Demak, Aceh, Pajang, Mataram Islam, Ternate dan Tidore, Gua Talo, Banten. Nah, ini nanti kamu diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan. Nah, kira-kira nanti soalnya seperti apa? Kalian pelajari Kutai itu yang seperti apa. Misalnya raja pertamanya adalah Kudungga. Nah, Tarumanegara itu ada raja yang terkenal adalah Purnawarman, terletak di Jawa Barat. Mataram kuno misalnya ini terdiri dari Wangsa Sanjaya dan Syailendra, terletak di Yogyakarta. Nah, peninggalannya diantaranya adalah Borobudur dan Prambanan. Majapahit ini adalah kerajaan bercorak Hindu yang ada di Jawa Timur. Kemudian raja terkenalnya adalah Hayam Wuruk, patihnya adalah Mahapatih Gajah Mada. Singosari ini adalah kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok. Raja yang paling terkenal adalah Kertanegara. Singosari juga berada di Jawa Timur, merupakan kerajaan Hindu. Kediri ini adalah kerajaan yang ada di Jawa Timur. Raja yang terkenal adalah Jayabaya. Kemudian kerajaan Bunda Sriwijaya ini adalah kerajaan yang ada di Sumatera. Kerajaan bercorak Buddha didirikan oleh Balaputra Dewa. Kalingga ini adalah kerajaan Buddha yang ada di Jawa. Tidak terlalu banyak informasi mengenai kerajaan Kalingga ini. Kemudian kerajaan Islam, Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, terletak di daerah Aceh.
Demak adalah kerajaan pertama di Islam di Pulau Jawa, didirikan oleh Raden Patah. Kemudian kerajaan Aceh, ini raja yang terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Kemudian kerajaan Pajang ini terletak di daerah Solo, rajanya adalah dulu adalah Joko Tingkir Hadiwijoyo. Dan Mataram Islam adalah kerajaan yang terletak di Yogyakarta. Ini didirikan oleh Sutowijoyo. Kemudian raja yang terkenal adalah Sultan Agung Tirtoyoso. Nah, Sultan Ageng Tirtoyoso. Nah, nanti Sultan Agung itu di Banten. Ternate dan Tidore ini di daerah Maluku Utara, di Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Nah, ada Sultan Nuku, ada Baabula, itu. Gua Talo ini adalah kerajaan di daerah Sulawesi Selatan. Raja yang paling terkenal adalah Hasanuddin. Nah, Banten ini adalah kerajaan yang ada di daerah Banten. Nah, kemudian raja yang terkenal adalah Sultan Agung. Nah, kira-kira seperti itu, bisa menceritakan letaknya di mana, raja yang terkenal siapa, corak kerajaannya apa. Jadi nanti minimal bisa menyebutkan 3 dari kerajaan yang diminta. Kemudian kita lanjut untuk nomor 47. Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat secara tepat. Jelaskan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, kira-kira letak geografis Indonesia yang merupakan jalur strategis menyebabkan terjalinnya hubungan perdagangan dengan luar negeri, sehingga menyebabkan munculnya akulturasi dan asimilasi. Ini berkaitan dengan budaya. Selain itu, letak geografis memudahkan bangsa Indonesia untuk berhubungan dengan bangsa lain. Kemudian terciptanya sikap toleransi karena wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keanekaragaman suku, ras, bahasa, agama, dan budaya, dan masuknya pengaruh kebudayaan, gaya hidup, dan kebiasaan dari luar negeri baik yang diterima atau bertentangan di Indonesia. Jadi semua itu berkat kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis di posisi silang 2 benua dan 2 samudra, dari benua Asia dan Australia, di Samudra Pasifik dan Samudra India. Sehingga ketika Jepang mau ke India lewat jalur laut, maka kemungkinan singgah di Singapura, lewat di Selat Malaka, kemungkinan juga lewat di Indonesia. Kemudian kita lanjutkan nomor 48. Disajikan sebuah deskripsi, peserta didik menyebutkan isi ikrar Sumpah Pemuda dengan benar. Nah, kamu harus bisa menyebutkan isi Sumpah Pemuda. Nah, ada 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi inti dari Sumpah Pemuda ini adalah bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalian harus hafalkan ini, Sumpah Pemuda ini nanti akan keluar di nomor 48 di uraian. Jadi pastikan betul-betul dihafalkan. Nomor 49. Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat menjelaskan perubahan sosial budaya masyarakat setelah adanya penemuan listrik secara tepat. Nah, di sini jelaskan perubahan sosial budaya masyarakat setelah adanya penemuan listrik. Nah, setelah adanya listrik, komunikasi menjadi lebih mudah. Pengumpulan warga bisa dengan cepat menggunakan pengeras suara. Kalau dulu kan pakai kentongan. Kebiasaan dan kebudayaan masyarakat dapat tersebar dengan cepat dengan adanya informasi melalui media elektronik. Jadi kalau dulu kan terbentuk budaya karena nggak bisa kemana-mana. Nah, sekarang kita bisa menonton budaya dari orang Padang itu lewat TV, lewat internet, lewat
YouTube atau lain sebagainya. Pekerjaan manusia juga menjadi lebih mudah dengan bantuan alat-alat elektronik. Bahkan kegiatan manusia dalam berbelanja pun sudah difasilitasi dengan adanya media belanja online. Jadi dulu pasti berbondong-bondong ke pasar. Nah sekarang di rumah saja nanti barangnya sudah sampai ke rumah, sudah diantarkan. Nomor 50, nanti disajikan sebuah ilustrasi peserta didik dapat menjelaskan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 secara tepat. Nah, tujuan bangsa Indonesia ini yang ada 4, ini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini tujuan nasional yang ada di pembukaan UUD 1945 di alinea keempat. Minimal jika kalian tidak bisa menjelaskan, bisa menyebutkan seperti ini. Jadi ini adalah menyebutkan saja. Jika menjelaskan maka akan lebih panjang lagi jawabannya. Tapi minimal nanti kalian bisa tahu tujuan nasional bangsa Indonesia itu ada 4 ini. Kalian harus hafal keempat-empatnya. Di mana kalian bisa menemukannya? Di alinea 4 pembukaan UUD 1945. Nah, adik-adik kelas 6 kita sudah selesai untuk muatan pelajaran IPS. Jangan lupa ya untuk selalu belajar, putar kembali videonya, ulangi. Kita nanti akan mengerjakan ujian sekolah. Semoga kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian yang dapat Iyo Irwan sampaikan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga ya.